Kelas dulu yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bisa berkumpul di ruang bengkel pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nur Irfan Effendi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu sosialisasi yang akan kita laksanakan hari ini. Selanjutnya saya sampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan acara sosialisasi oleh moderator saya sendiri. Yang kedua berdoa, dan yang ketiga sambutan oleh guru pendamping, dan yang selanjutnya yang keempat penyampaian materi oleh narasumber kita dua ini, dan yang terakhir penutupan. Ya, yang memasuki setelah saya buka untuk sebelum memasuki sosialisasi pada pagi hari ini, silakan untuk berdoa. Untuk berdoa dipersilakan. Doa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh guru pendamping kita. Untuk Ibu Liana Naras Susti SPB dipersilakan. Foto aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, serta Bapak Ibu Guru dari staf TU, serta Bapak Ibu Guru PLB dari Universitas Negeri Surabaya, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya mari kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan sosialisasi arti narkoba dan kekerasan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru PLB dari Universitas Surabaya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu serta berbagi ilmu dan berbagi hal baik kepada anak-anak di SMK Negeri 1 Jetis tentang anti narkoba dan kekerasan. Anak-anak semua, saya harapkan kalian mendengarkan materi yang disampaikan, dan selanjutnya tentu saja mengamalkan di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata anti narkoba dan kekerasan. Ya. Saya akan membahas sedikit karena nanti akan disampaikan secara mendalam oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Kita harus mengetahui bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Ya. Di dalam narkoba mengandung berbagai zat yang dapat merusak tubuh, ya. Merusak visi kita, merusak mental kita, dan yang paling parah kalian nanti bisa kecanduan hingga meninggal dunia. Maka jangan sampai itu semua terjadi. Karena apa? Karena kalau semua di sini adalah generasi muda Indonesia yang nanti diharapkan dapat meneruskan segala apapun yang ada di Indonesia ini dengan hal-hal baik tentunya. Maka disinilah peran kita sebagai guru
sini dicaci maki, sini diolok-olok dengan temannya. Ternyata dia membuktikan bahwa dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat. Suatu ketika kamu bertemu dan kamu ingin meminta bantuan, tentu saja pasti melekat di hati teman itu. Oh, dia pernah membunuh saya, dia pernah menolong saya. Itu akan selalu membekas sampai kapanpun. Ya. Jadi sebagai guru, saya harus selalu mengingatkan kalian untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena kembali lagi, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, tentu saja kita membutuhkan orang lain untuk melanjutkan hidup kita. Entah kalian mau balik kuliah ataupun kalian bekerja menjadi seorang pengusaha, pasti butuh orang lain. Maka dari itu kita tanamkan dari sekarang bahwa kita harus menghindari hal-hal yang negatif. Salah satunya yaitu dengan menjauhi narkoba, menjauhi kekerasan apapun. Ya. Bagaimana caranya? Dengan mengingatkan diri kita masing-masing, dengan membiasakan diri kita berperilaku yang baik kepada siapapun, kepada teman, kepada guru. Nanti kalian akan terbiasa ketika di luar. Kalau sudah di sekolah, di rumah berperilaku yang baik, pasti nanti kamu ketika kuliah, ketika kerja, ketika menjadi seorang pengusaha, pasti kalian akan juga berperilaku yang baik. Dan orang pasti akan menilai, oh si A perilakunya baik ketika di tempat kerja, maka kamu mendapat nilai positif nilai tambahan. Oh si B sukanya merundung teman-teman di sekolah dulu, akhirnya memiliki perilaku yang kurang baik yang berdampak pada kehidupan selanjutnya. Intinya semua itu terjadi karena kebiasaan. Jadi marilah kita semua di sini yang ada di sini anak-anak, mari kita biasakan berperilaku baik dengan menjauhi narkoba tentunya dan menjauhi perilaku kekerasan, apapun itu bentuk kekerasannya. Di sini semua anak mau menjadi anak yang sukses kan? Mau apa enggak? Pasti semua mau. Kami di sini sebagai bapak dan guru hanya bisa menyampaikan materi, selebihnya adalah diri kami sendiri bagaimana akan mengelola emosimu, akan mengelola perilakumu. Jadi semua itu harus diusahakan. Salah satunya tidak boleh memakai narkoba dan melakukan kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau digunakan dengan baik materinya, karena ini materinya sangat bagus, kemudian pastinya bermanfaat untuk kamu di kemudian hari. Jadi mungkin sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Taras. Dan untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi, kita jargon dulu ya. Jargonnya SMK gimana? Ada yang bisa? Ayo, saya mau mimpin ya. Silakan mimpin. Ayo, mungkin ada yang bilang biar pagi ini semangat lah. Siapa datang? Siapa? Iya. Bunda. Apa? Yang laki-laki tidak datang. Ayo.
Gimana? Masa gak malu sama perempuan? Bawa. Iya, belum biarin aja ke sini. Kan ya, Boy? Nanti aja lo latihannya. Terima kasih. Temannya siapa ini? Adik gua. Iya. Oh iya, ada hadiah dari teman-teman. Ya langsung saja supaya menghemat waktu. Untuk materi yang pertama ini materi apa ya, Mbak? Ya untuk materi pertama anti kekerasan yang akan dibawakan oleh narasumber kita siapa? Ibu Firda. Kepada Ibu Firda di waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan memberikan topik yang menarik buat kalian semua, buat adik-adik semua yang ada di sini, terkait dengan topik edukasi anti kekerasan. Yang dimana nantinya edukasi ini akan berguna buat adik-adik semuanya, buat kalian semuanya yang ada di sini. Untuk apa? Untuk mengajarkan kesadaran kalian tentang betapa bahayanya tindakan kekerasan, agar kalian juga bisa mengetahui apa saja sih jenis-jenis tindakan kekerasan yang ada. Tidak hanya untuk kalian, juga untuk masyarakat atau di wilayah satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, lalu tenaga pendidikan, juga orang tua. Ketika kalian nantinya bisa memahami dan bisa mengenali apa saja jenis-jenis tindakan kekerasan, kalian bisa menindaki secara langsung ketika kalian mendapatkan tindakan kekerasan secara optimal. Seperti itu. Mungkin bisa langsung saja di slide yang nomor pertama. Oke. Di sini ada rentang generasi, yang dimana rentang generasi ini dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu generasi, yang dimana generasi ini lahir dan tumbuh di era yang berbeda. Jadi di setiap pengelompokan generasi ini tidak lahir dan tumbuh di era yang sama, dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti itu. Ada generasi veteran yang dimana lahir pada tahun 1928 hingga 1945, yang dimana saat ini menginjak pada usia 80 hingga 97 tahun. Lalu ada generasi boomer yang lahir pada tahun 1946 hingga 1964, yang menginjak usia 61 hingga 79 tahun. Lalu ada generasi Gen X lahir pada tahun 1965 hingga 1980, yang menginjak usia 45 hingga 60 tahun. Lalu ada generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996, yang menginjak usia 29 hingga 44 tahun. Dan yang terakhir ada generasi Gen Z, yang dimana lahir pada tahun 1997 hingga 2012, yang menginjak usia 13 sampai 28 tahun. Nah, dari beberapa pengelompokan tentang generasi ini, kira-kira kita termasuk dalam generasi apa? Gen Z. Oke. Mungkin dari kalian masih bertanya-tanya atau masih kurang paham, generasi Gen Z
bicara dan berani bertindak. Gen Z biasanya lebih vokal dalam menyuarakan isu kekerasan di media sosial, mengutarakan kesetaraan dan keadilan, memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya konsen dalam hubungan sosial. Lalu juga tumbuh di era digital seperti yang sudah saya singgung di awal tadi. Media sosial ini jadi alat bagi Gen Z untuk menyuarakan pendapat. Jadi kita sebagai Gen Z kita bisa bebas untuk menyuarakan aspirasi kita, pendapat kita melalui media platform, melalui akun pribadi kita. Lalu kita juga bisa mencari support dan edukasi masyarakat. Next. Oke, sebelum memulai ke materi selanjutnya, Bu Firda akan menayangkan video terlebih dahulu yang dapat kalian simak terlebih dahulu. Mungkin boleh ditampilkan videonya terlebih dahulu. Oke, dari hasil tayangan video tadi, Firda mau tanya apa sih yang kalian rasakan setelah melihat tayangan video tadi? Apa sih pendapat kalian terkait hal itu? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, boleh. Boleh maju ke sini aja Pak Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ella. Rasanya melihat video tadi itu sangat prihatin melihat maraknya kekerasan dan pembulian yang ada di Indonesia. Terima kasih Mbak Ririn boleh kembali berbicara. Tadi Mbak Ririn menjelaskan bahwasannya dia merasakan turut prihatin terkait dengan hal tersebut. Nah, pastinya juga adik-adik semuanya yang di sini juga ikut merasakan prihatin ya melihat Indonesia dengan kejadian maraknya isu-isu tentang tindakan kekerasan, pembulian. Apalagi kalian di wilayah sektor pendidikan yang dimana pastinya banyak sekali terjadinya permasalahan pembulian seperti itu. Nah, next selanjutnya. Oke, untuk mencegah dan menangani tindakan kekerasan, kalian perlu terlebih dahulu untuk mengenali apa saja sih jenis-jenis tindakan kekerasan. Jadi ini ada jenis-jenis tindakan kekerasan yang diatur oleh Kemendikbud-Ristek atau Pemerintahan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 terkait pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di wilayah satuan pendidikan atau dapat disingkat sebagai Kemendikbud-Ristek PPKSP seperti itu. Nah, salah satunya ada apa? Tindakan kekerasan fisik yang dimana next selanjutnya tindakan kekerasan fisik
tidak dapat dibenarkan. Jadi buat adik-adik semua yang ada di sini, kalian bisa introspeksi diri terlebih dahulu. Apakah selama ini ternyata kalian membuli teman-teman kalian, atau mungkin teman-teman kalian sendiri yang membuli teman-temannya? Nah, kalian bisa loh untuk mengingatkan, untuk saling mengingatkan. Kalian bisa saling tegur kepada teman-teman kalian. Kalian bisa mewujudkan hubungan yang apa? Hubungan yang sehat, hubungan yang positif, tidak saling membuli satu sama lain seperti itu. Contoh lainnya lagi ada pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor seperti gosip. Nah, biasanya yang cewek itu kayak, anak ini loh ternyata udah punya suami 3 gitu ya misalnya gitu, padahal harusnya tidaklah benar. Nah, hal-hal rumor-rumor yang seperti itulah yang membuat mental korban menjadi down, membuat psikologisnya rusak, membuat mentalnya rusak. Karena kita juga tidak tahu ya mental seseorang itu akan sekuat apa menghadapi permasalahan tersebut seperti itu. Next. Next ada perundungan. Tindakan kekerasan perundungan ini dilakukan secara fisik dan psikis, yang dimana sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di nomor 1 dan nomor 2. Namun perbedaannya yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa antara kedua orang yang berselisih yang dilakukan secara berulang ataupun lebih dari 1 kali. Next. Keempat ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat pada penderitaan fisik, psikis, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Contohnya seperti ucapan yang membuat rakyat lelucon, siulan, bernuansa seksual. Nah, ini biasanya dilakukan sama cowok-cowok. Bener apa enggak? Enggak? Yakin enggak? Yakin? Nah, perbuatan kayak seperti siulan atau kalau kata Gen Z itu catcalling ya. Nah, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual loh. Itu juga tidak dapat dibenarkan seperti itu. Jadi tindakan seperti itulah yang harus kita evaluasi diri. Apakah selama ini ternyata kalian melakukan catcalling itu? Nah, itu kedepannya kalian harusnya tidak melakukan hal yang seperti itu. Contoh lainnya seperti fisik, non fisik, verbal maupun digital. Lalu ada penyampaian yang mendeskripsi, melecehkan tampilan fisik, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, menatap dengan nuansa yang seksual, mengirim pesan, lelucon, gambar, audio bernuansa seksual, mengambil, merekam, menyebarkan foto atau merekam video yang bernuansa seksual, mengintip atau sengaja melihat korban melakukan kegiatan pribadi di ruang pribadi, lalu membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu dan mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau membelesakkan bagian tubuh kepada korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban, pemaksaan melakukan transaksi atau melakukan kegiatan seksual, pemerkosaan, paksaan memberdayai korban untuk hamil atau melakukan aborsi, banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Next. Yang kelima ada diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan berdasarkan
Jadi, singkatnya diskriminasi ini adalah pembedaan antara pembedaan individu maupun kelompok. Jadi kayak kalian itu membeda-bedakan antara di Indonesia kan pastinya berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, kalian ini membeda-bedakan mereka, kalian mengecilkan mereka, kalian tidak bisa menerima perbedaan itu. Kalian intoleransi, yang dimana intoleransi ini kalian tidak bisa menerima, kalian tidak bisa menghargai perbedaan tersebut. Seperti itu. Contohnya, mungkin dari teman kalian ada yang berasal dari Madura. Nah, dari Madura kan kayak logatnya kan berbeda ya ketika berbicara. Nah, itu kalian kalau kumpul itu juga masuk dalam diskriminasi dan intoleransi seperti itu. Lalu mungkin ada teman kalian yang berasal dari Papua misalnya ya. Nah, orang di Papua itu kan kulitnya hitam ya, berbeda dengan kulit kita yang kebanyakan apa? Sawo matang atau kuning laksa. Nah, itu kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut. Next. Kebijakan memang kekerasan. Kebijakan yang memang kekerasan merujuk pada peraturan, keputusan, atau kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung membiarkan, menyesatkan, atau bahkan mengatur bentuk tindakan yang berpotensi mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, atau sosial terhadap individu ataupun kelompok. Contohnya, penerapan hukuman fisik terhadap siswa, seperti pukulan ataupun tindakan memaksa yang mengarah pada pembinaan psikis. Next. Dampak dari kekerasan. Nah, dampak dari kekerasan ini terbagi menjadi 3, yaitu berdampak pada fisik, berdampak pada psikis, dan juga berdampak pada sosial. Berdampak pada fisik bisa jadi munculnya nyeri kronis, terkena penyakit menular seksual atau PMS, atau bahkan bisa jadi kena asam lambung ya, karena ketika kita dibully, kita kepikiran buat mental kita, dan itu juga bisa menyalur ke pencernaan kita yang membuat kita terkena asam lambung. Lalu ada juga psikis, mudah gelisah dan sulit untuk tidur, gangguan jiwa seperti depresi, gangguan kepanikan atau anxiety, dan bahkan melukai diri sendiri. Bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri atau suicide. Lalu dampak sosialnya, sulit mempercayai orang lain, sering mengisolasi diri. Jadi orang-orang yang sering terkena bully ini mereka sering untuk mengisolasi diri. Mereka menghindar dari teman-teman, menghindar dari semuanya. Mereka takut untuk berkumpul bersama teman-temannya. Lalu dia enggan atau bahkan takut untuk menjalin relasi dengan orang lain. Next. Tantangan Gen Z dalam melawan kekerasan. 1. Minimnya edukasi yang komprehensif. Nah, ketika kalian tidak diajarkannya edukasi seperti ini, kalian mungkin tidak akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis tindakan kekerasan yang ada, sehingga kalian tidak bisa memahami, kalian tidak bisa mengantisipasi adanya tindakan kekerasan. Lalu ada budaya victim blaming, yang dimana budaya victim blaming ini merupakan menyalahkan korban kekerasan atas pakaian dan perilaku korban, bukan malah pelakunya yang disalahkan, melainkan malah korbannya yang disalahkan. Nah, itu juga termasuk dari budaya victim blaming. Lalu ada tekanan mental dan sosial. Next. Nah, jika ada teman-teman kalian yang merupakan korban dari tindakan kekerasan, apa sih yang harus kalian lakukan? Tindakan apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama, kalian bisa menjadi pendengar yang baik tanpa kalian menghakimi si korban tersebut. Yang kedua, kalian dapat menyediakan ruang yang
membangun relasi yang sehat. Jadi relasi yang sehat adalah hubungan yang melibatkan adanya kejujuran, kepercayaan, rasa saling menghargai, dan komunikasi yang terbuka. Relasi yang sehat bukan berarti selalu seimbang. Ada kalanya dihadapkan pada sebuah konflik, merasa marah, sakit hati, atau kesal pada situasi tertentu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah berhubungan kalian untuk saling terbuka, saling memberikan support atau saling mendukung dan mempertahankan suatu hubungan tersebut. Next. Relasi sehat kekerasan ada equality atau kesetaraan, respect, saling menghargai, trust, kepercayaan, support, hubungan, communication atau komunikasi. Next. Apa sih relasi yang tidak sehat itu dan contohnya seperti apa sih? Nah, relasi yang tidak sehat adalah hubungan yang mana salah satu dari kedua pihak mengalami dampak negatif secara emosional, fisik, ataupun mental. Ciri-cirinya seperti toxic relationship. Entah itu toxic relationship dalam hubungan pertemanan maupun percintaan. Lalu kurangnya kepercayaan, konflik berkepanjangan, dan kekerasan seksual. Next. Cara mengatasi relasi yang tidak sehat, kalian bisa introspeksi diri, berani ambil keputusan, cari support system, terapkan self love, dan jangan kembali. Next. Mungkin untuk materi dari tindakan anti kekerasan, ada yang kalian tanyakan? Ada yang mau kalian tanyakan? Monggo yang di depan. Perkenalkan, nama saya Sufi dari kelas kedua. Saya bertanya, gimana sih cara agar kita bisa mengendalikan emosi pikiran kita ketika ada permasalahan sehingga kita tidak mengambil kejahatan, melakukan tindakan kekerasan. Terima kasih Mas siapa ini? Sufi. Mas Sufi atas pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Oke, dari pertanyaannya Mas Sufi tadi, bagaimana sih cara kita mengatur emosi kita? Bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita ketika dihadapkan suatu permasalahan atau suatu konflik agar tidak terjadinya tindakan kekerasan? Nah, mungkin kalian bisa mengidentifikasi emosi kalian terlebih dahulu. Entah itu emosi yang kalian rasakan marah, sedih, seperti itu. Kalian bisa mengidentifikasi terlebih dahulu sebenarnya kalian ini, perasaan kalian ini seperti apa sih, seperti itu. Dan kalian bisa menerima emosi kalian dengan legowo, seperti itu. Lalu kalian bisa menenangkan
Baik, terima kasih Bu Wirda telah menyampaikan materi anti kekerasan. Kita tepuk tangan. Ya, dari kalian sendiri tadi udah gak ada pertanyaan lagi ya? Berarti udah paham berarti. Nah, mungkin ada yang mau maju menyampaikan poin-poin yang telah disampaikan tadi. Gimana? Ada nggak? Satu cewek, satu cowok aja. Kalau nggak ada saya pilih. Gimana? Dipilih. Oh, mungkin untuk memperhemat waktu, langsung saja materi berikutnya yaitu materi anti narkoba yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Oka. Kepada Ibu Oka dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Sultan. Oke, halo semuanya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Mawata dari PMI Indonesia Prodi S1 Pendidikan untuk Pelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Berarti narkoba bahaya atau enggak? Bahaya banget ya. Pernah? Oh, ada yang pernah mungkin? Jangan ya.
Nah, ini contoh-contohnya. Bisa dipahami ya. Siapa yang merokok? Anak-anak nggak merokok. Semuanya. Siapa yang jawab? Ada. Mendung, siapa? Mendung. Bahaya nggak kalau itu? Apa biasanya? Apa biasanya? Amin. Ambal. Ambal itu bentuknya apa? Ngelem. Ngelem. Siapa yang ngelem? Siapa yang ngelem? Ayo. Diam-diam kita pakai ngelem. Diam ya. Jangan ya, nggak boleh. Kopi ini juga kalau dikonsumsi secara berlebihan juga nggak baik. Next. Apa dampaknya? Dampaknya narkoba. Benar, mati. Nggak ada dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, terus kematian, gangguan kualitas hidup, dan kesehatan fisik menurun. Next. Kiat menghindari narkoba. Mau dihindari nggak narkoba? Ayo, kok enggak itu? Hati-hati loh. Ada bandar nggak bandar? Ya, ini ya. Next, kiat menghindari narkoba itu menolak ajakan teman. Misalnya, yang cewek yang cowok. Ayo ngepil. Mau nggak kira-kira? Ngepil apa dulu ya? Ya kalau ada uang ya nggak boleh ya bahaya. Pokoknya bisa memilah sendiri lah mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Udah pada besar kan, udah bisa mikir bahwa mana yang baik mana yang buruk. Dan bisa mengelola emosi dengan baik. Makanya tadi yang sama kayak yang disampaikan Bu Firda, kalau lagi emosi tuh jangan menutup meledak gitu. Jadi harus kontrol dulu, redam dulu, oke? Terus hindari minuman beralkohol. Dikurangi minum alkohol. Minum susu aja. Susu sapi, susu kambing, sudah. Terus memahami apa bahayanya narkoba bagi kita, bagi masa depan kita juga. Jadi itu bisa menghindari kita dari kecanduan narkoba. Lalu kembangkan hobi positif. Misalnya yang cewek-cewek hobinya shopping atau hobinya TikTok kan positif, nggak apa-apa. Ya, itu positif. Yang cowok main bola, main ML, nggak apa-apa. Lanjutkan, kalau bisa ya olahraga. Terus hindari tontonan dewasa. Paham kan tontonan dewasa apa? Ya itu dihindari ya, hindari. Karena bisa mengotori otak. Oke, sampai sini paham? Kok belum? Apa yang belum? Paham ya? Oke. Sekarang jadi next dulu. Setelah ini ada games. Kita tebak gambar. Yang tahu angkat tangan cepat dan jawab. Nanti dapat roti. Masih ada mas namanya? Siap? Bisa sedikit nggak apa? Yuk. Dipahami dulu. Masa nggak kelihatan? Gaunnya berwarna hijau, keperakan yang dilakukan
jenenge Mas? Tanyain namanya Mbak. Tanyain. Tanyain namanya. Namanya siapa itu? Poin A 1. Yang poin 1, makan makanan 4 sehat yang bergizi, olahraga, hindari teman-teman yang buruk, ya. Teman itu apa ya? Jangan saya lucu. Mau diwakilkan? Namanya dicatat namanya. Ya pokoknya bisa mewakilkan lah. Kan udah besar kan, namanya bayi. Kalau dia mau macam dia, main sama anak bayi, anak kelas 1, kelas 2, kan mereka nggak ngerti narkoba, nggak akan dipengaruhi. Ya. Ya kan, bener kan? Ya memang kamu yang ini memang harus dirukia ya. Nih kalau ada waktu luang, bikin hiasin ya kalian. Udah cukup? Oke. Mik. Apa? Aduh, aku belum pernah pakai, udah 3 tahun. Ya, aku kan itu kembali ke slide yang psikotropika. Nah ini kan termasuk pil kopro. Apa ini? Dampaknya memberikan kepuasan, perasaan senang dan tenang pada penggunaannya, dan juga dapat menyebabkan kecanduan bahkan kematian. Ya untuk mati lah. Suatu saat mati, semua mau hidup suatu saat mati. Iya kan? Cukup ya? Mau istirahat nggak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator kelas kita. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Oma. Ya, ini sudah waktunya istirahat ya. Sudah pada lapar. Ya, langsung saja saya tutup. Iya, sebelum ditutup kita ada dokumentasi terlebih dahulu. Oh, sorry. Ya, sebelum dokumentasi kita ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Ya, untuk sebagai yang bertugas dipersilakan. Ya, dikarenakan Ibu Laras tadi berhalangan hadir, untuk selanjutnya diperwakilan Ketua Pelaksana. Untuk Ketua Pelaksana dipersilakan. Ya, untuk acara yang terakhir kita tutup dengan dokumentasi ya. Ya, silakan maju.
Barisnya di belakang ya. Oke juga segera melakukan membangun foto bersama. Mana foto Pak Ente? Timer bro. Di timer. Yang depan duduk, yang depan jongkok ya, yang ke belakang belakang. Yang depan duduk, yang depan duduk. Pak melok foto Pak. Yang depan duduk. Wih, melok foto Pak. Ini sebelah sini kan kosong, sebelah sini. Kamu ya pindah sama. Sebelah sini kosong. Mas sini. Dan kata apa ya? Ayo, Di timer belum. sebelah sini kosong tuh. Baru apa LED. Apa lampu Oh iya, nih? yang mungkin yang gampang pakai kursi ya, jadi di sana. Biar kelihatan. Iya, ya. Belakang, ya pakai kursi ya, biar kelihatan. Ya, pakai kursi ya. Ini kita tahu kursinya dong. Kita lihat aku pakai kursi, apa di kursi. Kita lihat ya. Melok foto, melok foto. Melok foto. Kita di timer kok. Ya kan. Kurang ini. Wali. Ayo, masih berapa? Masih berapa? Tunggu ini. Tak nganu kok, tak timer. Tak timer. Apa ya? Wong enak. Ayo, berapa masih berapa jadi apa ini? Ya, lalu lanjut barat. Oh, iya. Apa? Kata kok. Tar. Iki tadi. Coba. Bro, kesini kan tenang aja. Ketok iki kursine, pindahan. Kok gak ono hasilnya? Oh iki ya. Oke. Nih kan. Ayo, sudah. Siapa? Ayo, 10 detik ya. Ayo, 10 detik ya.
digaya. Ayo, ayo, bebas, terserah. Ayo. Ayo, siapa sih yang dapat peserta ini? Baru mangga. Video. Iya bencananya. Minta tolong jadi ini, soalnya Lagunya mana nono? Oke.